Halo, selamat datang kembali di channel Kumala Tarot. Semoga kita semua selalu dalam lindungan ilahi dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam segala hal. Kali ini kita reading, apakah kisah cintamu bisa terulang kembali? Bacaan ini bisa resonate buat kamu, bisa pula tidak resonate buat kamu. Ini energi, siapa saja bisa ketarik dalam tebaran kartu ini. Bisa energi kamu, bisa energi dia, atau bisa pula energi-energi banyak orang. Tetap selalu bijak ya teman, untuk menilai semua readingan ini. Jika dalam tebaran kartu ada kesamaan dengan kehidupanmu, anggap itu suatu kebetulan. Dan jika tidak ada kecocokan dalam tebaran ini, anggap ini suatu hiburan buat kamu. Tetap selalu bijak untuk menilai semua readingan ini. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang ini di saat kalian sama-sama bekerja ya, atau bisa juga dia rekan bisnis kamu, atau klien kamu, atau teman kerja kamu. Di sini kamu berusaha untuk selalu baik, selalu memberi pelayanan yang terbaik ya, untuk siapapun di dalam jam kerja. Di pekerjaanmu dituntut ya untuk selalu melayani customer dengan sepenuh hati, karena semua itu adalah tuntutan pekerjaannya. Pula di sini entah kamu atau dia telah mempunyai suatu hubungan ya, entah itu hubungan pernikahan atau hubungan pertunangan dengan seseorang. Di sini pun akhirnya kamu dan dia sama-sama saling berbagi cerita ya. Kamu dan dia sama-sama mempunyai satu visi ya. Di sini kamu dan dia sama-sama mengimbangi ya antara hubungan pribadimu dan hubungan pekerjaanmu. Lambat laun terjadilah suatu hubungan yang tidak kamu duga ya, bahwa dari pertemanan itulah terjadi suatu hubungan yang membuat kamu dan dia tidak bisa saling melupakan, bahwa hubungan yang kalian jalani itu adalah suatu hubungan pertemanan. Di sini dia tidak bisa melepaskan bayangan-bayangan kamu, entah kamu atau dia mungkin mengalami suatu problem ya di dalam kehidupanmu, dan kamu pun tidak bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Mungkin terlalu banyak tekanan di dalam kehidupanmu ya. Kamu hanya bisa fokus menata pekerjaanmu, menata karirmu untuk ke depan menjadi lebih baik. Sedangkan dia di sini menyadari ya bahwa mengenal kamu adalah suatu hubungan pekerjaan, tetapi perasaan dan hatinya dia sangat tertekan dengan bayangan-bayangan kamu. Dan akhirnya dia pun mendatangi kamu ya, dengan mengajak kerjasama mencari solusi bagaimana caranya untuk mendekati kamu. Di sini dia menawarkan suatu hubungan baru supaya dia lebih mudah untuk selalu dekat dengan kamu. Ini hubungan kamu dan dia banyak dirahasiakan ya, bahwa kamu memiliki hubungan spesial dengan seseorang ini. Kamu dan dia banyak pertimbangan ya, apakah mempertahankan pekerjaan ini ataukah melepaskan pekerjaan ini, karena kamu dan dia sama-sama ingin sekali fokus pada suatu hubungan pernikahan. Sebagian pula di sini entah kamu atau dia telah memiliki suatu hubungan pernikahan. Di dalam hubungan pernikahan itu dia banyak kesedihan, banyak terluka, karena apa yang dia jalani tidak sesuai harapannya. Sebenarnya orang yang kamu pikirkan ini, dia membutuhkan kasih sayang dari seseorang ya, tetapi yang diterima selama ini begitu banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangannya. Dia tahu ya, apa yang dilakukan oleh pasangannya itu
dia begitu terluka, tetapi di sini dia banyak diam dan dia berusaha mempertahankan hubungan dengan seseorang yang ada di sampingnya. Kadang-kadang juga dia di sini berusaha untuk melepaskan hubungan ini. Mungkin di sini karena seseorang ini telah menjalin suatu hubungan pernikahan dan membangun suatu bisnis ya untuk keluarganya, sehingga dia begitu sangat sulit untuk melepaskan suatu hubungan pernikahan ini. Dia pun banyak menutupi kesedihan ya di depan orang-orang, seakan-akan dia bahagia dengan pasangannya, tapi hati kecilnya dia banyak terluka. Perasaannya sepertinya hampa, tidak ada rasa cinta yang tulus yang ia dapatkan. Atau tapi bisa juga di sini diartikan mempertahankan ya hubungan yang dia jalani. Kenal kamu, sepertinya dia benar-benar merasakan suatu kebahagiaan ya. Jika saat itu kalian pun sama-sama seseorang yang masih bujang, di sini dia begitu bahagia mengenal kamu dan dia sangat terobsesi dengan kinerja kamu. Mungkin orang yang kamu kenal ini dulunya orang yang tidak begitu tegas dalam mengambil keputusan, sehingga di sini dia benar-benar banyak ditipu, banyak dimanfaatkan oleh teman-temannya. Tetapi setelah mengenal kamu, dia mengerti bahwa dia harus merubah cara kerjanya, cara berpikirnya, cara bergaulnya. Mula kamu dan dia berusaha untuk mengumpulkan koin-koin dan membangun suatu hubungan pernikahan. Di dalam perjalanan ya, setelah menikahi kamu atau setelah berhubungan dengan kamu, mempunyai suatu hubungan entah itu tunangan atau hubungan yang lebih dekat lagi atau suatu hubungan pernikahan, dia menjadi seseorang yang mapan ya. Di sini pun dia selalu banyak berhubungan dengan banyak orang, mungkin karena dia banyak teman, banyak relasi, sehingga apa yang dilakukan sepertinya dia menganggap kamu tidak tahu. Sebagian pula di sini dia diam-diam banyak melakukan suatu kebohongan ya, atau melakukan suatu pengkhianatan di dalam hubunganmu. Mungkin karena dia banyak teman, banyak relasi, sehingga apa yang dilakukan sepertinya dia menganggap kamu tidak tahu. Kadang-kadang di sini dia beralasan ya, alasan keluar kota untuk bekerja. Kadang-kadang di sini dia selalu tidak bisa tidur ya, dan stres. Bagaimana mencari alasan untuk dia merasakan kebebasan di dalam hubunganmu. Dia berusaha untuk mencari alasan ya, banyak pergi jauh dari kamu, dan terjadilah suatu hubungan yang tidak kamu sangka, sehingga di sini dia merasa ketakutan, merasa stres sendiri ya. Kadang-kadang dia tidak bisa tidur dengan apa yang telah dia perbuat. Di sini harapannya dia, apa yang telah dilakukan itu nanti pasti kamu akan memaafkannya. Dan di sini dia selalu berusaha membahagiakan kamu, walaupun sebenarnya dia banyak melakukan suatu rahasia yang tidak kamu ketahui. Jika dia tahu, dia pun merasa malu ya, dan dia selalu menjaga bahwa kamu tidak akan pernah mengetahui apa yang telah dia perbuat.
Tapi berjalannya dengan waktu ya, mungkin dengan berjalannya waktu, salah satu di antara kalian ada yang cemburu, dan kalian pun sama-sama saling berdebat ya. Terjadilah suatu pertengkaran, dan terjadilah suatu perpisahan. Mungkin di antara kalian salah satu ada yang mengetahui ya, bahwa hubungan kamu dan dia ada suatu pengkhianatan. Dia tertarik dengan sahabat baru ya, dan dia pun selalu cari-cari perhatian pada sahabat-sahabat barunya ini, dan terjadilah suatu hubungan yang tidak kamu duga. Sepertinya di sini kamu juga banyak berpikir ya, dan kamu sebenarnya sangat mencintai dia, tapi kamu merasa berat sekali untuk melepaskannya dia. Tapi kadang-kadang kamu juga merasa jengkel pada orang yang kamu pikirkan ini. Di sini kamu berusaha untuk mengambil keputusan. Sepertinya kamu sangat sulit untuk mengambil keputusan apa yang harus kamu lakukan. Di sini juga kadang-kadang kamu berusaha untuk lari dari permasalahan yang kamu hadapi ya. Dan jika kamu mengambil suatu keputusan, kamu selalu melihat seseorang yang kamu cintai ya. Mungkin kamu dan dia yang telah menikah, kamu telah mempunyai seseorang anak dari orang yang kamu pikirkan ini. Setiap kamu akan mengambil keputusan untuk bercerai atau berpisah, kamu memperhatikan anak yang kamu pikirkan. Kamu berpikir dua kali karena kamu memikirkan seseorang anak ini. Di sini kamu banyak ketakutan, was-was, apakah kamu bisa untuk menjalani hidup tanpa seseorang ini. Di sini pun kamu banyak keraguan ya, karena kamu banyak memikirkan apakah mampu untuk menjalani hubungan ini. Hati kecilnya dia, orang yang telah meninggalkan kamu ya, dia tidak bisa lepas dari bayangan-bayangan kamu, dan dia pun selalu merasakan suatu kekecewaan karena telah meninggalkan kamu. Di sini dia tidak bisa berbuat apa-apa karena halangan rintangan untuk mendekati kamu kembali. Mungkin di sini dia bingung ya, bagaimana caranya untuk mendekati kamu kembali, sedangkan dia telah melukai hati kamu, melukai perasaan kamu, dan mengkhianati hubungan percintaan dengan kamu. Jika dia akan bertemu kamu, sepertinya dia selalu malu ya, apa yang telah dia lakukan terhadap kamu. Di sini dia banyak berpikir dan mengurungkan niatannya dia ke kamu. Dan saat ini pekerjaannya dia tidak begitu baik, dan pengeluarannya dia pun cukup begitu banyak ya. Sebenarnya hati kecilnya dia ingin sekali mendekati kamu, tetapi dia cemburu dan sakit hati ya, bahkan kabar bahwa kamu saat ini seseorang yang dia khianati, seseorang yang dia sakiti, seseorang yang dia tinggalkan, saat ini mendapatkan suatu kesuksesan. Dan dia pun merasa malu ya, ternyata kamu mampu bisa menjalani hidup tidak menggantungkan orang yang kamu pikirkan ini. Sebagian di sini kamu juga mempunyai sahabat baru ya. Mungkin sahabat baru ini ingin sekali mendekati kamu, tetapi di sini sepertinya dia juga bingung ya. Dia mengetahui hubungan kamu dengan seseorang di masa lalu, tetapi dia ragu-ragu apakah kamu masih mempertahankan hubungan dengan seseorang di masa lalu, ataukah kamu sudah melepaskan hubungan dengan seseorang di masa lalu. Di sini sahabat baru ini, jika kamu membuka hati untuk seseorang ini, dia akan mendekati kamu. Tetapi jika kamu masih menutup hati dan selalu berharap pada seseorang di masa lalu, sepertinya sahabat baru ini tidak akan mendekati kamu. Jika kamu bisa menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru, dan menganggap masa lalu adalah suatu pelajaran dalam kehidupanmu,
Ilahi pun akan segera mendatangkan orang-orang baru yang akan memberikan cinta ke kamu kembali. Tetapi perasaan kamu sepertinya di sini kamu menutup diri ya. Kamu berusaha menutup rapat-rapat rasa sayangmu, rasa cintamu pada seseorang. Kamu berusaha mengalihkan dengan pekerjaanmu, dengan kegiatan-kegiatan yang kamu miliki saat ini. Dan sahabat-sahabat baru ini juga merasa bingung ya untuk mendekati kamu, karena kamu masih menutup diri dan kamu pun sepertinya belum siap ya, karena kamu tidak ingin terluka seperti kisah cintamu di masa lalu. Sekarang kita lihat pesan dari leluhur-leluhurmu ya. Apa pesan dari leluhurmu? Pesan dari leluhurmu, percayalah, kamu bisa melihat jauh ke depan, masa depanmu sendiri. Dan kamu pun tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupanmu. Carilah suasana yang hening untuk mengambil suatu keputusan. Kamu pun harus bisa menilai. Orang-orang yang mendekati kamu, mengajak kerjasama dengan kamu, lihatlah dengan batinmu. Sini leluhur-leluhurmu berpesan, selesaikan masalah-masalahmu di masa lalu yang belum pernah kamu selesaikan. Karena di sini, jika kamu masih belum bisa menyelesaikan masalah-masalahmu di masa lalu, kamu pun akan merasa kesulitan ya untuk melangkah. Leluhur-leluhurmu berpesan, ingatlah selalu pada leluhurmu bahwa mereka selalu menyayangi kamu, mencintai kamu. Mereka berpesan, jagalah cara berbicaramu, jagalah diri kamu, sayangi diri kamu, karena kamu adalah seseorang yang layak untuk menerima cinta dan kasih sayang dari semua orang. Inilah readingan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran dan kartu tidak 100% kebenarannya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Terima kasih.